Muhammad yang saya hormati, saya muliakan ya para senior kita, purna hati ya, purna tugas. Nah, yang penting tidak purna asa, tidak putus asa atau tidak patah semangat. Nah, alhamdulillah. Jadi sehat di masa tua, menghadap dengan penuh ceria, maksudnya menghadap kepada Allah. Sehat di masa tua, menghadap dengan penuh ceria. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya, itu maksudnya menghadap dengan ceria. Kemudian kepada yang mulia Pak Ketua beserta ibu, beserta istri, para hakim beserta pasangannya masing-masing, Pak Panitra, Pak Sekretaris, ya semua pejabat struktural fungsional, para stakeholder ya, undangan, ada dari Kasbakum, mediator ya, dan lain sebagainya, karyawan, karyawati, undangan, pengadilan agama Kabupaten Malang yang berbahagia. So, kita awali dengan pantun, saya juga bikin di pantun ya. Pantunnya agak nakal-nakal. Jadi wanita bujang memeluk bantal, bertingkah karena istiadat. Ya, kita datang untuk halal bihalal. Marilah kita saling bermaaf-maafan. Cocok ya? Ya, pendek tapi masuk. Kalau pendek masuk ke parung gimana? Mandiri. Jadi kita bersyukur kepada Allah, tidak berfungsi karena supervisi yang banyak. Kemudian yang kedua karena seiman. Semuanya mukmin. Nggak ada yang non-muslim tuh, non-muslim nggak ada. Seprofesi, seiman, itu kan ikatan yang luar biasa. Masih ada lagi di sini ikatan nasab, ikatan tatak berat, atau mungkin paman dan keluarganya, atau mungkin suami dan istrinya, itu luar biasa. Jadi ada 3 sambungan. Sambungan pertama itu seprofesi, sambungan kedua itu seiman, sambungan ketiga senasab. Oh, itu kalau udah harmonis, mau sambungan apa lagi? Kalau sama-sama kerja di sini, suami istri lalu bertengkar itu sambungan lagi. Bisa profesi, seiman, senasab, lokasinya bagus. Nah, itu tentu patut dipertanyakan. Itu anugerah Allah yang sangat besar. Meskipun demikian tentu perlu kita kawat dengan namanya ini halal bihalal, halalun bihalalin atau al-halalu bilhalalin. Itu ibaratun khosotun ya di Indonesia. Jadi ibarat ya apa katakan semua halalun bihalalin orang nggak ngerti. Itu orang nggak ngerti karena di kampus ada. Ini kiai-kiai Nusantara yang meluruskan ini halalun bihalalin, al-halalu bihalalin. Ya kalau ya bilang atau halalan intinya boleh tercurai melepas ya, dihalalin dengan boleh ya boleh dengan boleh saling melepaskan ya saling melepaskan dendam saling melepaskan udon dan itu begitu maksudnya ya halalun bi halalin al halalu bil halalin itu bahasa Arab khas Indonesia. Banyak bahasa Arab yang khas Indonesia berarti ketika kompilasi hukum Islam itu diterjemahkan anak-anak dari pondok itu orang banget nih. Hanya jangan apa yang maksudnya tapi istilahnya akhirnya diterjemahkan lagi oleh Kasih Salam dan teman-teman yang alumni Timur Tengah. Baru mereka paham karena ada 2 versi terjemah apa KHI kompilasi hukum Islam itu ada 2 versi lama versi baru. Nah, orang ternyata tidak ngerti karena bahasa ini berkembang ya atau agak ekonomi syariah itu orang Arab juga bingung apa yang Islamic ekonomi ya al-Iqtisadiyah al-Islamiyah tapi di sini ekonomi syariah ya masih penting lah jangan sampai ada kolam renang syariah apa itu
semua regulasi syariah kalau orang syariah. Nah itu bahasa Arab yang khas Indonesia itu banyak ya. Apa itu kalau Islam Nusantara nggak tahu di orang Arab ya. Kalau ada Islam Nusantara itu banyak ya. Jadi inti halal bihalal itu ya menurut kita ya silaturahim itu akal inti halal bihalal silaturahim itu lagi istilahnya itu apa orang yang tidak bisa ngerti kan mau bingung itu silah kan jelas silah itu nyambung ya wasolah yasilu silah wasolah yasilu usulan kalau masdar itu banyak masdar itu simain baik sekali itu harus kita dengar dari orang Arab kalau nggak dengar ya nggak bisa wasolah yasilu jadi silah jadi wasolah jadi usulan artinya sambung gabung sama aja ketika apa tadi Rahimah yarhamu ada Rahmun, Rahmatul, Rafimun, Rahmin. Itu orang insaf bingung baca. Itu silaturahim apa silaturahim? Tulisannya sama. Silaturahim apa silaturahim yang benar? Di kitab-kitab itu Bapak, yang benar itu silaturahim. Tapi di kamus besar bahasa Indonesia saya lihat yang benar malah silaturahim. Nah, jadi kalau silaturahim itu bahasa yang tidak baku. Yang baku itu silaturahmi. Tapi di kitab-kitab berbahasa Arab itu mereka baca silaturahmi. Nah, ini yang benar mana? Lalu Pak Kiai siapa itu? Orang Arab yang tidak mau dipanggil Habib siapa? Orang Arab suka dipanggil Habib. Habib Lutfi. Habib Rizik Sihab. Siapa orang Arab yang tidak mau dipanggil Habib? Oh iya, ada itu yang tafsir itu Quraisy Shihab pernah didengar Habib Quraisy Shihab? Pernah tahu? Itu kabarnya tidak mau dipanggil Habib. Tapi kalau putranya Pak Ketua itu si Habib nih Habib aja ya. Jadi Quraisy Shihab itu nggak pernah dipanggil Habib. Beliau itu menyatakan menjelaskan perbedaan silaturahim dan silaturahmi di kitab apa itu kitabnya Pak Quraisy itu. Kalau katanya kalau silaturahmi itu menjalin pertemanan hubungan kasih sayang tapi tidak ada hubungan nasab itu silaturahmi namanya. Tapi kalau menjalin keakraban hubungan kekeluargaan yang ada nasabnya ada darahnya ada hubungan darah namanya silaturahim karena dari rahim ibu itu beliau menjelaskan ibu. Nggak tahu itu sumbernya dari mana beliau punya otoritas untuk berpendapat karena sebagai profesor doktor ahli tafsir lagi mungkin saya yang berpendapat itu ya belum punya otoritas sudah pendapat sudah punya otoritas jadi tadi apa silaturahmi hubungan kasih saya yang tidak ada hubungan keluarga kalau silaturahim ya masih ada hubungan kekerabatan, Dabil Arham, Silatul Arham. Rafiqun jamaknya kamu Silatul Arham, Silatul Qarib menjalin hubungan yang masih ada kekerabatan. Berarti kita tahu itu Dabil Arham. Dabil Arham itu bukan Dabil Furud dan bukan Asobah. Iya Bu ya? Dabil artinya Dabil Arham. Dabil Arham. Kalau di mana itu di Jawa itu kalau apa tadi Idul Fitri itu disebut lebarannya bahasa Jawa ya bukan bahasa Madura Maduranya terasa lebaran itu dari kata leban bukan lebar yang beda lebar dengan lebar kalau lebar itu gemuk kalau lebaran itu habis-habisan ya mungkin makanannya sudah habis sama Pak atau dosa-dosanya sudah habis atau mungkin puasanya sudah selesai ya maka disebut dengan lebaran mungkin ada ketupat ya ketupat apa mengaku lepat ya melakoni papat kira-kira itu ketupat itu katanya apa ngakoni lepat melakon papat pernah ketupat itu ngaku lepat yang lakon papat jadi kalau aku salah biarin ketupat itu loh katanya sedangkan sopong ya bukan hadis yang bisa kita
bilang benar atau salah, tahu nggak katanya begitu. Jadi mengaku apa itu mengaku bersalah sehingga bermaaf-maafan. Kalau apa itu harus dilebar, sudah selesai. Kemudian lebur, lebur, upel, labul. Itu sama itu. Lebar itu habis lagi, puasanya sudah selesai. Lebur itu dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah. Ya, kalau sudah puasa, sudah apa itu, ya, kan di hadisnya memang gitu, ya. Puasa, kalau karena pandang takwa, ya, itu hujurahuma atau jamahin dan di mansoma Ramadana imanan waktu saban hujurahuma takut jamahin dan di orang siapa puasa Ramadan imanan terus dasar iman bukan itu saja karena tetangga atau ayahnya waktu saban perlu perhitungan maksudnya ikhlas akan diampuni dosa-dosanya itu namanya lebur. Kemudian luber, setelah lebur itu luber. Setelah dosa-dosanya diampuni luben, banyak makanan seperti hari ini. Luben makanannya. Makan di mana-mana ada, itu namanya luben, banyak sekali orang memaafkan kita. Banyak orang sekali tersenyum sama kita, itu namanya luben. Kemudian tak ada lapun itu jadi putih karena dilapun, dicet, jadi putih semua itu orang Jawa. Itu bunga lalapan baik, lalapan, lebur, luber, lapun. Kalau tidak apa, telasan, tidak ada lainnya. Telasan lain mah, telasan Salasan kopan. Oh, ibu semua yang tahu ya. Jadi pakai telasan kopan. Hari raya pertama dan hari raya kedua. Tidak tahu, tidak ada seperti Jawa tadi. Jadi lebaran kurang tadi tidak ada ya. Telasannya bahasa Jawa, sampun telaskan. Jadi bahasa Madura itu kalau harusnya bahasa Jawa. Orang yang Jawa itu kan bahasa Madura. Bahasa Indonesia bahkan dari bahasa Madura itu. Itu kagak salah saya. Ego, jadi kan Indonesia jadi ego. Makan jadi makan. Kita ini udah aja kan sini. Nah, sekarang itu benar tak berbeda ada saya yang kan jadi yang tua itu Madura, Jawa itu apalagi Indonesia merdeka. Yang ada apa boleh Indonesia adalah. Nah itu jadi ya istilah-istilah itu memang kadang-kadang harus kita cermati ya. Halal itu sudah bisa menjadi bahasa Indonesia, bahasa Arab. Kadang-kadang teman-teman itu kurang ya. Kurang memperhatikan bahasa, ya baik bahasa tulis maupun bahasa lisan ini. Di pos itu di putusan itu ada yang duduknya perkara masih ada, perkaranya duduk nggak ada sebenarnya. Duduknya perkara, duduk kan itu kata majemuk, nggak boleh salah-salahi. Duduknya nggak boleh adanya. Atau duduk perkaranya, Madura itu. Punyanya siapa? Punyanya siapa? Nggak ada nyanya. Kalau duduk perkaranya Madura. PP-nya Madura. Duduk perkaranya. Tapi idenya satu saja kalau bahasa Indonesia dulu. Idenya dua itu perkara. Kalau mut'ah itu tulisan bahasa Indonesia mut'ah. Nggak boleh ya. Kita kan sudah punya bahasa Indonesia baku, sudah baku kita pakai. Ini coba ada yang saya lihat. Maaf, mana ada komanya dari mana? Mulai saya sekolah maaf nggak ada komanya. Siapa manggil? Maaf. Dari kata aku bangun. Dari kata nampak ya apuan mungkin dari situ pengaruh. Tapi mulai guru sebab Indonesia ini maaf. Mana di bawah itu? Bukan aku ya. Ini kita salah itu. Ada ini minal aidin. Pak izin mau pakai Z itu. Mana itu? Ya, ada yang utuh ya. Terus aidin. Semoga bila ini semoga kita kembali. Aidin. Pakai daldan ya, Dek. Itu kan kenapa ada Z-nya di situ? Ini biasanya kalau brand itu ada ibu yang pakai Z. Kalau
derajat pakai D saja. Bisa dari mana itu? Ayo Pak Isam lagi. Kalau saja putri barusan Pak Izul, Pak Izi. Itu Z pakai Z saja, kalau pakai D lagi. Itu waktu dia ya salah. Jadi yang tidak lain oleh Pak Izi itu dulu. Maaf ya sudah, ya usah pakai. Lagi ini dah pakai ham, ambil foto itu. Kalau kita asal itu, kasih ambil penting. Tolak balik nih, tolak. Kata saya tahu saja. Nah itulah ya, ini kadang-kadang dengan gitu. Kamu belum absensi loh, datang absensi, presensi, absensi itu daftar tidak hadir, tidak perlu dibikin. Yang dibikin itu presensi, daftar hadir. Oke? Udah kecil dulu kita ya sahabat sama. Jadi hadirin sekalian, ini kan saya anak ketua kan satu saya ini saya mohon maaf Pak karena Mungkin Pak, aku butuh ambil ustaz. Begitu ketemu lagi, misalnya Pak, efisiensi Pak. Kenapa efisiensi di sana Pak? Dulu Pak, Badawi mengambil ustaz dari Blitar. Jadi ini efisiensi Pak. Iya, ya maklum lah ya. Jadi kalau kita belajar tentang apa ya, ya terkait dengan halal bihalal, silaturahim itu biasanya yang dijadikan dasar itu loh ya di surat Al-A'raf ayat 199 ya. Udil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahili itu biasanya. Itu kan lama anzalallahu udil afwa ya udil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahili. Ketika Allah menurunkan ayat itu lalu Rasulullah bertanya ya, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mahal ya Jibril, apa maksudnya? Jadi dia ditanya kepada Jibril, apa maksud udil afwa, wa'mur bil urfi, wa'akrim anil jahilin? Saya baca di kitab Tafsir At-Tabari ini dijelaskan, ya. Kalau Jibril, ya, Innallaha amaraka, kata Jibril itu maksudnya Allah memerintahkan kepada engkau ya Muhammad, yang pertama antakwa aman dolamaka. Satu, itulah makna halal bihalal. Antakwa aman dolamaka. Waktu dia man haramaka. Kemudian watasila man kotoaka. Itu ada tiga yang diperintahkan Nabi, tapi itu kayaknya kita sulit mengamalkan ya. Sulit mengamalkan itu Abdul Fatamil dalam hadis itu. Jadi pertama, kalau Anda ingin happy hidup ini, ingin senang-senang, maka tiga itu dilakukan. Pertama apa? Memaafkan orang yang bikin kesalahan sama kita. Berarti? Jadi kita disuruh maafkan orang yang membuat hal sama kita. Kalau orang salah minta maaf sudah lumrah. Ini yang disalahi yang disuruh minta maaf. Yang disuruh memaafkan maksudnya. Kita dibully sama teman, kita maafkan. Hakim, ya, PP-nya salah, waktunya sudah membuat putusan, pas belum selesai. Tidak usah marah hakim, maafkan aja PP-nya. Itu maksudnya begitu. Sudah punya sidang, jurus sita lupa manggil. Kalau masih panggilan yang bukan ekor, dimaafkan saja. Itu maksudnya begitu. Antak kuaman dalam akal. Yang kedua, kalau orang salah minta maaf sudah lumrah. Ini yang kita disalahi justru memaafkan. Yang kedua, ya, waktu dia manfaat maka berbagilah, memberilah kepada orang yang tidak pernah memberi sama kamu. Jadi tidak pernah ngasih apa-apa, dikasih. Kalau sudah biasa ngasih kita kasih itu ya sudah biasa lah. Tapi itu bagus juga. Tahatu, saling memberilah supaya kamu saling berkasih sayang. Jadi orang memberi dibalas memberi itu bagus. Tapi yang lebih keren lagi, yang lebih bagus lagi, kita ngasih seseorang yang tidak pernah ngasih. Benar nggak ya? Oh, enggak. Pokoknya orang itu bagus betul tapi kita kasih. Oke? Itu nomor dua. Yang ketiga apa? Yang ketiga,
nyambunglah orang yang memutus silaturahim dengan kita. Jadi orang yang jauh tidak mau nyambung silaturahim, kita datangi. Ya. Kalau mereka datang, kita datangi itu biasa. Ini yang pernah datang, kita datangi. Yang nggak pernah salaman, yang nggak pernah nyapa, kita sapa. Berat nggak itu? Nah, itu. Kalau sudah 3 itu kita laksanakan, kita sudah seperti Rasulullah, paling nggak titik. Nah, tapi itu berat Pak Ketua ya. Kita lakukan banyak salah, dimaafkan. Kalau saya akan membantu, itulah ya. Kemudian yang ketiga, ini yang kita tambah lagi. Yang ketiga lagi adalah watasilahan koto'ana, sambunglah orang yang memutus silaturahim. Sila itu nyambung, rahim itu kasih sayang tadi. Nah di situ Nabi punya statement bahwa silaturahim itu ada 3. Judul ceramah saya itu nanti saya share, setiap saya ceramah itu saya tulis. Jadilah wasil, hindari otik. Itu dari ceramahnya. Jadilah wasil, hindari otik. Jadi dalam hadis Nabi tentang silaturahim, laisal wasilu bil mukafi walakinnal wasilu alladzi idza qata'at rahimuhu wa salaha. Jadi wasil dengan mukafi itu tidak sama. Wasil itu orang yang memutus, orang yang menyambungkan tali persaudaraan yang putus, namanya wasil. Mukafi orang yang membalas. Kemudian la yadkhulul jannata qatikun, ai qatikun rahim. Jadi ada 3. Kita disuruh Nabi jadi wasil. Wasil itu orang yang menyambung persaudaraan. Ada saudara kita karena jauh tidak pernah ketemu, kita datangi, itu namanya wasil. Kemudian yang didatangi menyambung, itu mukafi. Ya, namanya mukafi, membalas, menyambuti. Tapi yang tidak boleh itu kotik. Sudah didatangi, sudah ke rumahnya, tidak pernah balas-balas. Tidak pernah, sudah di WA, tidak membalas. Di telepon tidak nyambung, itu kotik namanya. Itu tidak masuk surga. Maka kata saya tuliskan di sini, kun wasilan, au mukafian, walatakun qawina. Itu kesimpulannya, itu dari saya, bukan hadis. Meskipun saya tidak profesor, saya mulai bikin ibarat, mulai bikin kesimpulan. Ya, jadi kesimpulannya, kun wasilan, jadilah penyambung, au mukafian atau penyempurna, melengkapi atau yang menyahuti. Walatahun qadian, jangan jadi pemutus. Itu jangan mau hujan dan ini kan ceramahnya dari dalam nggak ada ampoknya, ngapain banyak banyak? Atau ampoknya kosong lagi. Jadi kesimpulannya tadi, saya ulang lagi, apa tadi? Kun wasilan, au mukafian, walatakun qadian. Jadilah penyambung atau yang menyahuti, dan jangan jadi pemutus. Sebelum saya ini dapat tut lagi, iya, iya. Baju toga dapat dari hadiah. Berikan setelan dasi dan peci. Semoga acara ini berkah, menghilangkan iri, merajut harmoni.